Presiden kelima Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Negara. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden B. Mahmudin mengatakan pertemuan hanya berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Saat pertemuan berlangsung turut hadir Presiden Joko Widodo beserta Puan Maharani. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang akrab dan bersahabat. Usai pertemuan, Puan Maharani mengungkapkan Raja Salman mengapresiasi atas penyambutannya oleh pemerintah Indonesia. Puan menyatakan menurut Raja Salman, dirinya merasa senang dengan penyambutan Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia, termasuk bertemu dengan anak dan cucu Presiden Soekarno. Hal ini kelanjutan sejarah hubungan Republik Indonesia Arab Saudi yang semakin kuat. Dalam kunjungannya ke Istana Bogor, Raja Salman menanyakan cucu Soekarno dan Presiden Joko Widodo memperkenalkan Puan Maharani. Dijelaskan juga bahwa Puan Maharani masuk dalam jajaran kabinet dan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Presiden Jokowi dengan kalangan tokoh agama. Pertemuan ini tidak hanya dilakukan dengan tokoh-tokoh ormas Islam, namun juga dengan tokoh lintas agama dengan jadwal yang berbeda. Ini adalah persiapan di Istana Merdeka, sudah disiapkan karpet merah dan juga pohon yang nanti rencananya akan ditanam ya. Ya, Raja Salman. Kemarin di Bogor nggak jadi kalau tidak salah penanaman pohonnya dan mungkin dilaksanakan di sini. Ini menyimbolkan juga tumbuhnya semakin suburnya hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi ya, Prof ya. Sebetulnya kalau yang ditanam itu kurma ya, bagus juga. Tapi kurma yang sudah di Indonesia kan? Di Indonesia kan? Gimana? Ya, simbol apa itu? Karena apa? Karena waktu tsunami dulu itu ada salah satu negara Arab yang membawakan kurma, pohon kurma ditanam di depan masjid Baitur Rahman ya, yang di Banda Aceh itu. Tapi nggak lama bertahannya karena nggak cocok dengan lingkungan alam. Di Indonesia tanah nanya nggak cocok gitu. Jadi makanya kalau ada misalnya ada rekayasa genetik gitu ya, kurma yang bisa tumbuh di negara tropis seperti di Indonesia ini ya bagus juga itu. Jadi yang di Indonesia kan kalau tadi kata Mas Asif, yang sifatnya keagamaan, kebudayaan gitu ya. Pohon-pohonnya pun ada perbedaan di situ yang tidak bisa otomatis hidup di tanah Indonesia atau yang dari Indonesia bisa langsung hidup di Arab Saudi gitu. Jadi kalau yang dari Indonesia hidup tuh langsung hidup ya. Yang di Arafah itu kan dihijaukan oleh pemerintah Saudi kerjasama dengan DKI, Gubernur Ali Sadikin. Jadi Gubernur Ali Sadikin itulah yang pertama kali misalnya meminta kepada pemerintah Saudi untuk misalnya membeli tanah bukan padang pasir, tapi tanah yang kita punya itu dibawa ke sana itu. Kan berarti ada proses penyesuaian juga. Ini berarti bukan secara simbolis saja ya, Mas Asif dan Prof Asra, penanaman pohon di kedua negara ini. Iya, saya kira punya makna ya. Kalau dari sudut lingkungan hidup ya, menciptakan alam yang lebih pas, yang cocok ya. Saya kira Indonesia bisa memberikan banyak sumbangan ya bagi Arab Saudi. Contohnya ya tadi itu, Arafah itu kan sekarang menghijau. Hijau itu, walaupun masih panas tapi banyak pohon sudah ya. Kalau saya nggak salah ingat juga ada beberapa pohon beringin di situ. Dari Indonesia ya? Dari Indonesia itu. Jadi oleh karena itu ya, dari sudut itu saya kira lagi-lagi harus timbal balik ya, tukar menukar kebudayaan, tukar menukar di dalam bidang-bidang kehidupan termasuk tadi lingkungan hidup, penanaman pohon. Saya kira Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada Arab Saudi. Ya, ini kita lihat situasi di dalam Istana Merdeka Jakarta, di mana Raja Salman akan kembali bertemu dengan Presiden Jokowi. Sudah terlihat tokoh-tokoh yang hadir untuk menyambut kedatangan Raja Salman. Kita lihat beberapa di antaranya tokoh agama yang sudah tidak asing lagi. Kita lihat ada Quraisy Shihab di situ. Kemudian juga beberapa tokoh agama lain yang juga turut diundang. Ada juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan juga beberapa tokoh agama lain. Nah, pertemuan antara Raja Salman Presiden Jokowi dengan tokoh agama dari ormas-ormas Islam dan juga tokoh lintas agama ini akan dilakukan secara terpisah. Rencananya tokoh lintas agama akan bertemu dengan Raja Salman dan Presiden Jokowi besok ya, termasuk Prof Asra juga ya.
Nanti siapa saja Prof. Azra dan jam berapa? Saya nggak tahu persis daftarnya ya, tapi saya memang baru dapat undangannya. Dan itu diorganisir oleh Menteri Agama ya, bekerjasama tentu saja dengan istana, dari pihak istana kita, istana kepresidenan, dan juga dengan pihak dari Raja Salman itu yang mengatur ya. Oke, ini adalah suasana di luar istana kepresidenan. Sudah tampak wartawan yang memadati istana kepresidenan untuk meliput kegiatan Raja Salman. Ini kita lihat di sebelah kanan Anda pemirsa, suasana terkini dari pertemuan nanti rencananya akan dijadwalkan antara Raja Salman dan Presiden Jokowi dengan para tokoh dari Ormas Islam di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini jadi nanti nilai-nilai apa sih sebenarnya akan, kalau kita lihat ini kan pertemuannya cukup formal ya di meja begitu. Nanti mereka akan bertukar pikiran tentang masalah apa, terutama Mas Asif? Iya, saya rasa banyak hal ya yang bisa disampaikan melalui forum informal ini, dan tentu tidak terlepas dari penguatan kerjasama yang saling bermanfaat di antara kedua negara. Nah, salah satunya adalah mungkin karena ini juga para tokoh agama, soal haji, kemudian soal bagaimana pengembangan Islam di Indonesia, yang sekali lagi kita lanjutkan dulu nanti. Ya. Kita dengarkan langsung pernyataan dari Presiden Jokowi dan Raja Salman berikut ini. Yang mulia Ibu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Yang Mulia di Istana Merdeka Jakarta. Selamat datang juga kami sampaikan kepada yang terhormat, Yang Mulia para alim ulama serta para tokoh muslim Indonesia. Hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk bertukar pikiran dengan Yang Mulia Raja Salman tentang berbagai permasalahan yang menyangkut masyarakat, khususnya umat Islam sedunia. Sebelumnya, sekali lagi atas nama umat Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan terima kasih atas tambahan kuota haji Indonesia dari 168.000, alhamdulillah bisa menjadi 211.000 mulai tahun ini. Artinya ada tambahan 43.000, ditambah lagi tambahan kuota sebanyak 10.000 jamaah haji untuk tahun 2017. Total tambahan berarti 53.000. Dan saya berharap pelaksanaan pengembalian dan penambahan kuota haji ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya saya persilahkan kepada Yang Mulia Raja Salman untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. أنا مسرور بهذا اللقاء المبارك مع الأخوة الأفاضل، نقدرهم ونقدر جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين. نحمد الله على ما من به علينا على أندونيسيا من أمن ونعمة الأمن والاستقرار، ومن نهضة اقتصادية مع الإعجاب وافتخار في المسلم. طرف المملكة وأندونيسيا أهم روابط اتحاد الشعوب ونعمة العقيدة الواحدة. يواجه الإسلام اليوم حملة تسعى للنيل من قيمه وسطية وسماحته. علينا التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله. التحديات يواجهها العالم الإسلامي تتطلب مزيدا من التعاون
والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية. المملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وتقدم ما في وسعها لخدمة الإسلام، وهي حريصة على التواصل مع المسلمين في كافة الأنحاء المعمورة. وفقنا الله جميعا ما يحب الله، وأشكركم على حضوركم هذا اللقاء. Terima kasih Yang Mulia Sri Baginda, dan saya persilahkan beberapa pandangan dan sambutan dari Yang Mulia para ulama dan tokoh agama, dan mohon maaf kami batasi hanya 3 tokoh saja. Pertama, kami persilahkan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami persilahkan. Mas Agus mau dong. Mantap, kita lihat sini. Oh, ini drum nih. Iya. Iya. Oh, itu orang. Ya, sambil kita menunggu pernyataan atau hasil diskusi, Presiden Jokowi tadi memberikan kesempatan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk memberikan pandangannya. Kami akan hadirkan beberapa daftar tokoh Islam yang bertemu dengan Raja Salman di istana. Berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, ada beberapa pimpinan pondok pesantren, diantaranya Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal sebagai pimpinan pesantren modern Gontor Ponorogo. Kemudian ada Kiai Haji Azaim Ibrahimi, pimpinan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, dan juga beberapa pondok pesantren lain, termasuk ada beberapa ustadz, ada Ustadz Arifin Ilham dan juga ada Ustadz Yusuf Mansur. Tadi juga ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersiap akan memberikan pandangannya, dan ada Ketua Dewan Pertimbangan juga Majelis Ulama Indonesia, ada Kiai Haji Din Syamsuddin, dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Masih ada beberapa nama lain, diantaranya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj, kemudian selanjutnya Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, ada Aceng Zakaria sebagai Ketua Umum Persis, dan juga Ketua Umum DDII Muhammad Sidik, dan ada Yusnar Yusuf sebagai Ketua Umum Jamiatul Wasyiyah, ada Ahmad Satori Ismail sebagai Ketua Umum IKADI, dan juga beberapa nama lain yang tentunya tidak bisa kami sebutkan karena cukup banyak. Total ada 36 yang ada dalam daftar undangan. Kalau melihat nama-nama tadi, Prof. Azra, tadi ada beberapa pimpinan pondok pesantren, ketua ormas Islam, apa yang ingin di